Lingkungan alami part 2. What should you do? Don't forget to watch my link. Yuk, siapa yang sudah menonton video Miss? Novin, Miss. Thank you, Novin. Lagi siapa? Yuk. Hai, Miss. Putra, Miss. Putra. Jecam. Cika, thank you. And then Nadia. Yes, thank you, Nadia. And another? Siapa yang sudah menonton video Miss? Miss. Yes, Kayla, thank you ya Kayla. Moria, thank you. Okay, kids, yeah, I really appreciate to the students who watch my video ya. Thank you untuk anak-anak Miss yang sudah menonton videonya. Ya, berarti anak-anak Miss sudah mau ya ingin belajar, ingin tahunya sudah tinggi ya kalau sudah mau menonton video Miss. Now, please open your book and learn page 64 until 65. Halaman 64 sampai 65. Sudah dibuka bukunya, Nak? Already, Miss. Already ya. Okay, I want to remind you, if today you have assignment, ya, hari ini kalian ada tugas. Ya, do your exercise in Google Form by click this link ya. Ini linknya diklik. Diklik linknya, deadline to submit 48 hours or 2 days ya. Jadi deadline-nya itu untuk submit 48 jam atau selama 2 hari. Ya, berarti hari Rabu dan hari Kamis is the last day ya to submit. Oke, nah ini kayak sebelumnya juga like before ya. You only have one time to submit ya, hanya satu kali saja submit. For example nih, anak Miss dapat nilainya 20 ya, benarnya hanya 20 nilainya. Nggak apa-apa 20, nanti kan lagi. Ya, no, Miss Yuna will take the first score. Miss akan mengambil nilai yang pertama saja, yang 20 tadi, walaupun nilai yang keduanya 100. Ya, understand kids? Yes, Miss. Ya. Jadi you may not cheat, nggak boleh curang ya, nggak boleh curang. Nanti kan kalau dijawab sekarang keluar jawabannya no ya, tidak boleh curang. Oke. Oke, jenis lingkungan alami ya, the kinds of the natural environment part 2 ya. Jadi hari ini kita akan belajar lanjutan dari sesi last week ya, IPS last week. Siapa yang masih ingat? Who still remember? What's the sample of the kinds of the natural environment part 1? Yang bagian satunya siapa yang masih ingat? Apa saja sih jenis-jenisnya dan contoh dari lingkungan alami? Yuk, siapa yang masih ingat? Miss Nadia last week don't join Zoom because mati lampu, right, Miss? Ya, Nak, coba ulangi sekali lagi, Nak. Last week Nadia don't join IPS because mati lampu. Oh, it's okay. Ya, you can open my YouTube link ya, Nak. Bisa buka dari YouTube-nya ya. Oke, siapa yang masih ingat pelajaran minggu lalu? Apa contohnya? 3 contoh dari jenis lingkungan alami yang sudah kita pelajari. Yuk, siapa yang masih ingat? I know, Miss. Oke, Kayla, yuk. Yang pertama apa? Padang rumput. Padang Hutan. rumput. Hutan sama sungai, Miss. Yes, padang rumput ya. Hutan dan sungai. Thank you, Kayla. Oke, do you know what's the meaning of stepa? Apa pengertian dari stepa? Who knows? Siapa yang tahu? I know, Miss. I know, Miss. Coba yang lain dulu ya, Nak. Kayla, thank you ya. Nanti kalau temannya dulu yang menjawab ya, Kayla. Gantiannya, Nak. Oke, turn to Rafael. Yuk, Rafael, apa pengertian dari stepa, Rafael? Wow, your hair is so stylish. Gaya apa rambutnya, Rafael? Stepa adalah
Padang-padang yang hanya ada rumput-rumput hijau. Oke, ya Stepa adalah start this now. Oke. Stepa adalah padang rumput yang hanya ditumbuhi oleh rerumputan saja. Ingat, kalau stepa hanya rumput saja yang ada. Nah, kalau sabana apa ya? Who knows sabana? Siapa yang tahu sabana? Padang rumput yang dipenuhi sungai, Miss. Padang rumput yang dipenuhi sungai. Penuhi pohon, Miss. Padang rumput yang iya, coba ya. Tadi siapa lagi yang mau jawab? Ya Naya tadi bilang apa nak? Coba ulangi Naya. Rumput yang dipenuhi pohon, Miss. Padang rumput yang dipenuhi pohon. Coba, any comment? I know, Miss. Miss, I know, Miss. Novin. Yo, Novin. Yang dipenuhi banyak pohon. Yang dipenuhi banyak pohon. Any comment? Yuk, yang lain. Sedikit lagi. Mimis. Kaila, yuk, Kaila. Adalah padang rumput yang ditumbuhi oleh beberapa pohon. Yes, good job ya. Jadi kalau dia sabana bukan dipenuhi oleh pohon ya nak, tetapi padang rumput yang ditumbuhi oleh beberapa pohon atau diselingi beberapa pohon ya. Oke Naya, understand Naya? Hanya diselingi beberapa pohon saja padang rumput ya Naya. Oke ya, kita akan lanjut ke topik kita selanjutnya, yaitu jenis lingkungan alami bagian kedua. Apa saja ya? Look at your book, this is your book 64 until 65 ya. Ada danau, rawa, dan laut ya. Ini yang keempatnya danau, rawa, dan laut. Ya, nah di sini dia ya, lingkungan alami part 2, danau, rawa, dan laut. Danau. What's the meaning of lake? Apa sih pengertian dari danau? Danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi yang digenangi air dan dikelilingi daratan. Ya, ingat sekali lagi ya, lihat gambar danau ini nak. Ya, kalau tadi pengertian danau merupakan cekungan besar di permukaan bumi. Ya, ini cekungan besar ini yang bagian biru ini ya nak. Cekungan besar yang ada di permukaan bumi yang dikelilingi oleh daratan dan digenangi air. Ya, ini digenangi air ini cekungannya. Ya, ini cekungannya digenangi oleh air, kemudian dikelilingi oleh apa? Daratan. Ya, ini daratan yang gunung-gunung ini semuanya daratan. Ya, kids. Oke. Nah, air danau ya, kalau danau itu biasanya air tawar atau air asin. Air tawar. Yes, tawar ya. Air danau itu rasanya tawar, sama seperti sungai ya. Same like the river. Jadi danau itu sama seperti sungai. Dan hewan-hewan yang hidup di danau ya, hewan-hewan atau makhluk yang tinggal di danau sama dengan yang tinggal di sungai. Ya, jadi eceng gondok, teratai, dan ikan air tawar itu bisa hidup di danau. Hanya pindah rumah saja ya. Kalau awalnya mereka tinggalnya di sungai, ya kali ini pindah rumahnya di mana? Di danau. Masih bisa mereka hidup di danau. Ya, oke. Until here any questions? No, Miss. Oke, siapa di sini yang pernah melihat danau? Nadia, Miss. Novin, Miss. Danau Toba. Siapa yang pernah lihat danau? Nado Toba. Danau Toba, Miss, dekat kampung Nadia. Danau Toba, Miss. Oke, thank you. Good job ya, nak. Jadi sudah pernah ya semuanya melihat danau. Kalau dari atas, kalau kita masih mau sampai dari
Medan menuju Danau Toba ya. Kita melihat ke bawah cekungan yang sangat luas ya kan? Kalau pecinta tanaman, Kemudian diisi dengan air. Ya, digenangi oleh air yang banyak. Ya kan? Dari atas. Kalau dilihat dari atas, terlihat seperti cekungan kan? Yang diisi atau digenangi oleh air yang banyak dan dikelilingi oleh apa? Daratan. Ingat nggak Danau Toba? Ingat kan? Daratan. Nado Toba. Ngerti. Pernah. Oke, nah Miss kalau ke Danau Toba ya nak, kalau Miss pergi ke Danau Toba, Miss paling suka itu ketika sudah mau sampai. Jadi ketika danaunya udah mulai nampak, itu momen yang paling Miss tunggu ya. Dari penatapan mulai penatapan serapan itu yang paling melihat Danau Toba dari atas ya. It's so beautiful ya. I feel ini suka, itu momen yang paling Miss tunggu, bukan sampai di Danau Tobanya, momen ketika di atas kita bisa melihat Danau Tobanya. Ya nak? Putra udah pernah ke Danau Toba. Iya, tujuh Putra ya. Nanti ajak Miss ya kalau mau ke Danau Toba ya Putra. Oke ya. Iya, nah kita lanjut sekarang. Kita masuk ke bagian rawa. Rawa adalah tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya dan biasanya digenangi air dan ditumbuhi oleh tanaman air. Jadi rawa itu seperti ini, nah ini gambar yang ini ya di Swan. Gambar yang ini ya. Miss, tanaman air itu seperti makanan katak, Miss. Tanaman air itu contohnya seperti teratai dan eceng gondok. Itu tanaman air, dia hidupnya di air ya. Nah, rawa adalah tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya dan biasanya digenangi air dan ditumbuhi oleh tanaman air. Siapa di sini yang rumahnya di daerah lingkungan rumahnya ada yang namanya rawa-rawa? Novin, Miss. Atau yang pernah melihat rawa ketika jalan Miss. Kita sama keluarga Ai ke rawa, Miss, nengok-nengok. Nah, siapa yang pernah melihat rawa yang jawab. Sekarang kalian sudah tahu ya. Now you already know what's the meaning of rawa ya. Jadi kalian sudah tahu pengertian dari rawa itu apa. Rawa adalah ya tanah yang lebih rendah dibanding sekitarnya air dan ditumbuhi oleh tanaman. Iya, oleh tanaman air ya. Nah, makhluk hidup yang menempati rawa hampir sama dengan yang menempati danau dan sungai. Ya, contohnya apa? Eceng gondok, teratai, katak, ya. Katak ini biasanya suka di rawa ya nak, karena katak ini cenderung hidup di lingkungan air tawar ya. Miss. Lingkungan air tawar ya nak. Miss, your voice so small. Miss. Your voice so small. Oke. Miss. Ya nak. Kenapa pernah datang katak ke rumah lo? Datang katak ke rumahnya Rafael. Ya di garasi tiba-tiba ada waktu pulang. Iya. Ya. Miss, your voice so small. Miss, your voice still small. Can you hear me? Can Miss? Is it clear? Can Miss? Yes. Is it clear? Yes. Oke ya. Jadi apa saja contoh hewan dan tumbuhan yang bisa hidup di rawa? Yang pertama ada eceng gondok, teratai, katak, ikan, air tawar. Ingat ya. Rawa memiliki air tawar. Ya, rawa itu biasanya kandungan airnya adalah kandungan air tawar. Oke, until here any questions?
No, Miss. Ya. Oke, sekarang laut. Laut merupakan kumpulan air asin dalam jumlah yang banyak dan luas yang menggenangi dan membagi daratan atas pulau atau benua. Apa benua, Miss? Baru dengar? Siapa yang baru dengar benua? Novin, Miss. Saya, Miss. Iya. Bukan, Miss. Saya enggak. Benua. Benua itu adalah, dengar Miss baik ya, listen to Miss carefully. Benua adalah daratan yang sangat luas. Ya, daratan yang sangat luas ya, itu merupakan pengertian dari benua. Nah, kalau samudra ada juga yang namanya samudra. Samudra adalah lautan yang sangat luas. Ya, jadi kalau samudra itu lautannya. Kalau benua daratannya. Ya, oke, coba dulu sebutkan perbedaan benua dengan samudra, Manchester. Kalau benua itu daratan yang luas. Kalau samudra lautan yang luas. Oke, good job ya Manchester. Ya, kalau benua ingat, benua adalah daratan yang luas, daratan yang sangat luas. Sementara samudra adalah lautan yang sangat luas. Indonesia diapit oleh berada di antara dua benua dan dua samudra. Dua benua apa saja? Benua Asia dan benua Australia. Ya, jadi Indonesia berada di antara dua benua, benua Asia dan benua Australia. Kemudian Indonesia juga berada di antara dua samudra. Samudra apa saja? Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Oke, coba sekali lagi ulangi. Samudra. Coba ulangi sekali lagi si Gisel. Gisel, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Apa saja benuanya, Nak? Benua apa saja, Gisel? Why don't speak? Why you only silent? Miss, I know, Miss. Yes, wait ya, okay. Please be focused, Gisel. Don't see anything ya, only focus to Miss Irna. Oke ya, coba Raditya Alvaro. Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra ya. Tidak ada ini di buku. Ini hanya pengetahuan baru dari Miss. Oke Alvaro. Coba Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Benua apa saja, Nak? Benua apa, Alvaro? I don't know, Miss, because I didn't focus just now. Please be focused and see Miss Irna ya, Alvaro. Oke, siapa yang tahu Hunus? Nadia, Miss. Miss, I know, Miss. Oke, coba dulu Cyril. Yuk, Cyril, Indonesia berada di antara dua benua dan dua samudra. Oke, benua dan samudra apa saja, Cyril? Benua apa saja, Cyril? I don't know, Miss. Gak tahu kan? Nah, Miss tahu ini anak-anak Miss mana yang fokus dan tidak fokus. Miss, I know, Miss. Oke. Nadia know, Miss. Coba dulu Siren. Apa Siren? Benua apa, Nak? Oke ya. Coba Nadia, apa tadi Nadia? Benua apa Nadia? Benua Samudra apa?
benua Australia, benua Asia, Samudra Pasifik, Samudra Hindu. Bukan Hindu, Hindia. India. Iya, Samudra Hindia ya. Oke, Indonesia berada di antara benua Asia dan benua Australia serta berada di antara dua samudra, Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Ya. Oke, nah. Sampai di sini paham? Any questions? Ada pertanyaan, Nak? No. No ya. Is it No, clear ya, Miss. kids? Oke, nah. Lingkungan air laut itu biasanya mengandung air asin. Siapa di sini yang pernah terminum air laut? Apa rasanya? Asin banget. Asin. Asin seperti garam. Banyak. Iya, rasanya itu asin, ya. Seperti garam. Ada tadi yang mengatakan seperti garam. Memang iya. Karena apa? Garam kita itu, Nak, terbuat dari air laut yang dikeringkan atau yang dijemur, ya. Jadi garam yang kita konsumsi itu terbuat dari air laut, ya. Miss, siapa pernah nonton kayak main cara bikin garam? Iya, nanti anak-anak juga bisa buka YouTube gimana cara membuat garam, ya. Oke. Nah, oke, nah jenis makhluk hidup. Ya, Miss, ada orang juga yang kencing di laut, Miss. Oke, iya ada makanya kalau kalian pergi ke laut ya jangan pipis di laut ya. Karena apa? Nanti akan kembali ke diri sendiri ya. Garamnya nanti dikonsumsi ya masuk lagi air pipisnya. Ya. Oke, iya, tapi sebelum dikonsumsi ya garam itu sudah steril dan layak konsumsi untuk orang-orang ya, Nak. Iya, makanya kalau ke laut ya jangan pipis di laut ya, kasihan ikan-ikannya. Oke. Nah, jenis makhluk hidup yang tinggal di perairan laut, misalnya apa saja? Ikan tuna ya. Mana Miss ikan tuna? Ini ikan tuna, Nak. This one. Ikan tuna ini. Ini ikan tuna. Kemudian apalagi? Ada paus, gurita, Miss, penyu ya, Nak. kenapa sering nonton di National Geographic di TV? Ya. Nangkap ikan tuna. Iya, nangkap ikan tuna ya kan? Ya. Mancing mania juga sering ya. Oke, nah selanjutnya apa lagi? Ada yang namanya bintang laut, kuda laut, dan terumbu karang. Serta minimor ya, masih banyak lagi ikan-ikan jenis ikan yang hidup di dalam laut. Karena laut itu luas, jadi banyak jenis hewan-hewan yang tinggal dan hidup di dalam laut. Ya, contohnya saja tidak usah jauh-jauh. Kalian kalau makan ikan tongkol, coba ikan tongkol. Siapa yang suka makan ikan tongkol? Atau ikan dencis, ya? Sukanya makan ikan emas sama gurita. Ikan emas sama gurita. Tadi siapa yang suka makan ikan emas sama gurita tadi? Miss, today my ikan jair, Miss. Saya sudah makan. Oke, ya. Jadi, ya whatever you like, ya. Apapun yang kalian suka, contohnya tadi misalnya Miss, kalau Miss suka juga makan ikan dencis, apalagi di sambal ya. Kenapa jadi ngomong ikan di sambal? Oke, Di sambal enak juga, Miss. Iya, ikan dencis itu hidup di dalam laut, yaitu termasuk contoh ikan yang hidup di laut. Oke, nah slide selanjutnya, until here any question kids? Ada pertanyaan? No, Miss. Oh, ya. Oke, nah selanjutnya kita akan masuk pada peran lingkungan alami. Apa saja perannya? Ya, lingkungan alami menyimpan keanekaragaman hewan dan tumbuhan. Berarti banyak hewan dan tumbuhan jenisnya yang hidup di lingkungan alami. Ya, nah lingkungan hutan berperan sebagai habitat berbagai hewan. Habitat itu apa?
habitat adalah tempat tinggal hewan. Ya, tempat tinggal hewan. Lingkungan hutan juga berperan sebagai paru-paru dunia. Loh, kok bisa, Miss? Siapa yang bisa jawab? Menghasilkan Kenapa oksigen. Kenapa hutan disebut Menghasilkan sebagai oksigen. paru-paru dunia? Membentukkan Jeca. oksigen yang Oksigen besar. Jeca. Coba dulu si Jeca yang jawab. Ya, tadi Miss terangkan Jecanya ketawa-ketawa. Oke, Jeca coba. Kenapa hutan disebut sebagai paru-paru dunia? I cannot hear detail. Artinya hutan menjadi tempat pembentukan oksigen yang sangat besar. Iya, kenapa bisa jadi tempat pembentukan oksigen di hutan? Coba. Karena di hutan merupakan tempat tinggalnya tumbuhan, tempat tumbuhnya tumbuh-tumbuhan. Ya, tumbuhan itu akan memproduksi oksigen. Sehingga berapa juta tumbuhan yang tumbuh di dalam hutan ya akan menghasilkan oksigen yang berguna yang akan digunakan manusia dan makhluk hidup yang lainnya untuk bertahan hidup, terutama manusia. Bayangkan kalau kita tidak ada oksigen, gimana? Yuk, we cannot live, right? Kita nggak bisa hidup lagi karena kalau kita tidak ada oksigen di dunia. Jadi kalau hutan dirusak, ya paru-paru dunia akan rusak. Bagaimana kelangsungan hidup manusia? Iya, we will die. Ya, kita juga akan mati kalau tidak ada yang namanya oksigen. Ya, Ki? Sama kayak apa? Film ya Lorex itu tentang pohon-pohon, udah nggak ada lagi pohon-pohon. Iya, oke ya, Semuanya pakai Nak. plastik. Iya, nah seperti itulah film-film yang dikatakan si Rafael tadi ya. Jadi buminya sudah rusak, tidak ada lagi pohon-pohonan. Ya, manusia hidup menggunakan alat bantu, ya kan, Rafael? Ya, jadi manusia menggunakan alat bantu untuk bisa bertahan hidup. Bumi sudah rusak ya. Jadi lingkungan alami menjadi sumber makanan bagi manusia karena persentase kehidupan manusia bergantung terhadap lingkungan alaminya. Ya karena kenapa? Makanan kita terletak di lingkungan alami seperti ikan yang kita konsumsi ya, sayur-mayur yang kita konsumsi, tumbuhnya di mana? Tumbuhnya di lingkungan alami. Jadi kalau rusak, kita tidak bisa bernafas, kita tidak bisa makan, ya. Akibatnya kita akan mati, ya, akan punah. Ya, Nak, manusia juga bisa punah kalau tidak ada makanan dan sumber oksigen, ya. Oke. Nah, our time, ya, Nak. Satu dunia mati, Miss. Yes. Tidak ada oksigen, kita semua bisa mati atau kita bisa punah, ya, Nak. Oke, Miss Irna akan share screen sebentar, ya, menunjukkan benua dan samudra yang ada di dunia, ya, kids. Oke, let's watch together. Ini suaranya kecil, nggak ada suaranya. Iya. Oke, the voice small. Okay, the voice is small. Yes. Yes, ya, you can watch this video after this session ya, Nak. Nanti tonton saja videonya, nanti misalkan kirim linknya ya di grup, di WA grup ya. Kalian tonton ya, jenis benua dan samudra yang ada di dunia, ya, kids. Oke, kids.
Don't forget to do your assignment ya. Jangan lupa kerjakan tugasnya by click Google Form link ya. Oke, after this session please do. Jangan lupa langsung dikerjakan. And before we leave this session, let's smile together and share love. Okay, kids, enough for today. Happy study and keep your healthy. Bye-bye. Bye-bye, Miss.